Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Hukum, kolusi, mengendus akal bulus Johan. Seorang terpidana mengaku dibebaskan petugas dengan imbalan 30 juta rupiah. Tertangkap keluyuran mengedarkan ekstasi di hotel. Siapa bilang hukum tak dapat dibeli dan sakit tak bisa diakali? Tengoklah kasus yang melilit Johan Salim alias Ahan, warga Jalan Kalianda, Medan. Pria berusia 37 tahun itu mestinya sejak sebulan lalu mendekam di penjara, yakni setelah Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara mengukuhkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menghukumnya 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Hebatnya terpidana pemilik 100 gram sabu-sabu itu justru ditangkap polisi sedang keluyuran mengedarkan 40 butir ekstasi Ahad 2 pekan lalu. Belang Johan terungkap ketika Brigadir 1 Adi Sahputra, tersangka perampokan dan pencurian senjata api, ditangkap 21 September lalu (Gatra 6 Oktober 2001. Anggota Polres Langkat itu juga mengaku sering mengedarkan ekstasi bersama Johan. Awalnya, Inspektur 2 Polisi M. Rifai Arfan, Kepala Unit Reserse Mobil Kepolisian Kota Besar Medan, tak percaya. Soalnya sejak divonis PN Medan 22 Mei lampau, Johan ditahan di rumah tahanan negara (Rutan Tanjung Gusta. Setelah putusan PT, Johan tentulah mendekam di lembaga pemasyarakatan juga di Tanjung Gusta. Toh 2 hari kemudian Arfan menugasi anggotanya menyaru sebagai Adi. Johan dikontak untuk bertransaksi ekstasi di Hotel Pardede, Jalan Insinyur Juanda, Medan. Nah, begitu muncul di halaman hotel, ia langsung disergap. Ternyata benar, di kantongnya ditemukan 40 butir ekstasi. Kepada polisi, Johan terus terang mengakui bisa bebas setelah istrinya Rosida alias Li Chao diminta menyerahkan uang 30 juta rupiah oleh seorang petugas Rutan Tanjung Gusta. Petugas itu ia menolak menyebut nama, kemudian memberinya 2 lembar surat sama-sama bertanggal 3 Juli 2001. Pertama, surat keterangan sakit dari dokter Rutan Tanjung Gusta, Dr. M. Sakti Siregar, yang menyatakan bahwa Johan menderita peradangan lambung mendadak. Kemudian surat Kepala Rutan Dr. Andes Hafinuddin kepada Imam Soekarno, Wakil Ketua PT Sumatera Utara. Hafinuddin dalam suratnya menyebutkan Johan dalam keadaan sakit dan mohon agar pengobatannya dilakukan di Rumah Sakit Pringadi Medan. Berdasarkan surat itu, esoknya istrinya mengajukan permohonan kepada Imam Soekarno agar Johan dialihkan jadi tahanan kota. Alasannya lebih berat, Johan menderita radang liver serta usus buntu dan harus segera dioperasi. Imam Soekarno pun mengabulkannya dan menerbitkan penetapan 18 Juli lampau. Berbekal surat tersebut, Jaksa Rita Rusmiati yang menangani kasus itu
mengeluarkan Johan dari rutan. Johan diwajibkan melapor kepada Panitera PN Medan setiap Senin. Nyatanya Johan cuma 3 kali melapor. Setelah itu lenyap. Ia juga tak pernah memeriksakan diri ke rumah sakit, apalagi menjalani operasi. Sementara itu pihak kejaksaan, pengadilan termasuk pejabat rutan Tanjung Gusta tenang saja, sehingga vonis banding yang dijatuhkan Majelis Pimpinan Amir Syarifuddin Harahap 21 Agustus lalu tak dikirimkan ke alamatnya. Untunglah polisi bertindak cepat. Jika terlambat, bak kijang lepas ke rimba. Johan sudah raib, sebab rencananya 3 hari lagi akan kabur ke Jakarta. Di mata polisi, Johan dikenal licik. 2 tahun lalu misalnya, ia dihukum setahun penjara karena memiliki 8 butir pil ekstasi. Saat perkara di tingkat banding, entah kenapa ia bebas dari tahanan. Ia baru tertangkap lagi Desember tahun lalu kala berkeliaran membawa 100 gram sabu-sabu. Nyatanya 3 bulan di tahanan, ia kabur pula dan kini tertangkap lagi karena menjual ekstasi. Betulkah uang sebagai kunci sukses Johan? Seperti biasa dalam kasus ganjil seperti ini, yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab. Kepala Humas PT Sumatera Utara, Dalil Ahmad, membantah keras instansinya terlibat. Katanya Imam Soekarno, kini Ketua PT Riau di Pekanbaru, mengabulkan permohonan istri Johan bukan karena uang, melainkan lantaran memenuhi syarat. Di antaranya ada surat keterangan dokter dan kepala rutan. Kalaupun ada main mungkin di rutan itulah, ujar Dalil. Kepala Rutan Tanjung Gusta, Habinuddin, pun menampik cerita Johan. Katanya ia menyurati wakil ketua PT bukan karena uang, melainkan semata demi kesehatan Johan sesuai dengan keterangan dokter. Ia berniat memeriksa Johan jika nanti yang bersangkutan masuk rutan. Soal status tahanan Johan itu urusan pengadilan tinggi. Merekalah yang bertanggung jawab, katanya kepada Rinaldi Devayan dari Gatra. Siapapun yang bertanggung jawab, yang repot tentulah polisi. Akhirnya polisi ya menangkapi orang yang itu saja. Wahrul Rasyid HF, Gatra, 13 Oktober 2001, halaman 91.